Di Al-Quran itu sama sekali tidak ada kata Idul Fitri, Elia. Masa sih? Tidak ada. Ternyata di Alkitab Baik. ada. Hari raya roti tidak beragi yang Oke. disebut Paskah sudah dekat. Oke, dalam bahasa Oke. Arab, wa qurba Idul Fatir, Idul Fitri alladzi yuqalu lahul Fesah. Oke. Pesah Paskah ya. Paskah itu. Nah, Fatir itu roti tidak beragi. Idul itu artinya Aidun itu artinya hari raya. Oh, berarti sebenarnya Idul Fitri itu hari raya roti tidak beragi. Oh, alah. Nah, Baik. Mohon izin reaksi Mas Elia ya. Ternyata Mas Elia ini seumuran dengan saya, kelahiran 94 ya. Wah, baik. Ini mohon maaf ya, kami di sini reaksi karena ada pernyataan yang sangat menggelitik yang kemudian Idul Fitri kemudian disangkut pautkan dengan hari raya roti tanpa ragi. Baik, mohon maaf. Kita akan menjelaskan dengan pelan-pelan, santai, supaya masuk dan mudah dipahami. Karena ini kaitannya dengan morfologi, dengan sintaksis gitu ya. Baik, tadi Mas Elia, bahkan Ibu Fadil ya, di sini menyebutkan bahwa Idul Fatir di sana itu ada sangkut pautnya dengan Idul Fitri. Karena di mana umat Kristen melaksanakan Paskah, kemudian makan roti tanpa ragi, dan itu sebetulnya Idul Fitri. Nah, mohon maaf. Di sini kami berkewajiban untuk meluruskan. Kenapa? Karena kalau misalkan ini dipahami seperti itu, ini berbahaya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dipahami Idul Fitri adalah memakan roti tanpa ragi, berarti umat Islam selama ini keliru begitu ya. Baik ya. Yang pertama, kata Aidun. Aidun itu betul. Maknanya dari kata ada ya'udu, artinya kembali. Sehingga peringatan tersebut sering diulang, maka menjadi satu perayaan. Tidak jadi masalah dalam hal ini. Karena Aidun di sana bisa kembali maknanya atau bisa kepada perayaan. Tidak ada masalah. Yang kedua, di kata Fitri. Tadi, Mas Elia mengatakan bahwa Idul Fitri itu hari raya makan roti tanpa dibarengi dengan ragi. Itu keliru. Kenapa? Kata fitri itu dari kata fatoro yafturu. Fatron futuran. Artinya berbuka. Kalau misalkan fatir atau fatirah itu betul maknanya roti tanpa ragi. Kalau misalkan Mas Elia atau Ibu ini ya, yang hemat kami ini agak luar biasa gitu ya pengecohannya, karena mohon maaf yang kemudian disampaikan itu keliru ya ikhwah. Jadi fatir itu betul maknanya roti tanpa ragi, roti tidak dibarengi dengan ragi, maka disebutkan Idul Fatir, perayaan roti tanpa ragi. Sudah tepat. Kenapa malah diubah mananya menjadi Idul Fitri? Karena Idul Fitri dari Idul Fatir itu sangat berbeda dan jauh berbeda. Jadi mohon maaf, jangan diambil tradisi Islam Idul Fitri malah dijadikan tradisi di luar Islam misalkan ya. Itu tidak boleh seperti itu. Kita harus fair. Baik, kita akan jawab pelan-pelan saja di sini. Fatir atau fatirah itu betul maknanya roti tanpa ragi ya. Kalau misalkan fitri itu dari kata fatara yafturu, fatron, futuran. Nah, dalam bahasa sulasi majidnya menjadi aftara, yuftiru iftar, artinya berbuka. Sehingga kalau misalkan kita menerjemahkan Idul Fitri secara bahasa, kembali berbuka. Setelah apa? Setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan. Setelah itu kita kembali berbuka, disebut dengan Idul Fitri. Makanya kata Nabi, umat ada dalam kebaikan selagi umat tersebut melaksanakan takjilul fitri, artinya mempercepat berbuka. Nah, dalam puasa kita diperintahkan untuk mempercepat berbuka ketika azan maghrib tiba. Dan itu merupakan sunnah Nabi. Disebutkan ta'jilul fitri, cepatlah engkau berbuka, kata Nabi SAW. Nah, di sini bukan ta'jilul fitri, cepatlah makan roti tanpa ragi, bukan, tetapi fitri di sana berbuka. Jadi mohon maaf, jangan disalahpahami antara fitri yang sudah betul maknanya berbuka dengan fatir yang maknanya roti tanpa ragi. Jadi ini dalam hal ini saja sangat keliru ikhwafillah, karena tidak nyambung fatirah atau fatir disangkut pautkan dengan fitri. Maka di sini kami sampaikan hati-hati dalam bahasa Arab, karena boleh jadi hampir mirip hurufnya, tapi maknanya berbeda. Contoh misalkan, saya memberi sebuah contoh mata dan mata.
ma, alif, ta, kemudian mata, mata, kemudian alif juga di akhirnya, itu hampir mirip ya ikhwah. Tetapi maknanya berbeda. Mata artinya mati, sedangkan mata menjadi harful istifham, menjadi bertanya, mata kapan? Hati-hati, jangan diambil kata Idul Fitri menjadi Idul Fatirah. Ini kan sangat keliru ikhwah. Baik, ini yang pertama ya. Jadi clear ya, ini kesalahan dari pembuat statement menyamakan antara Idul Fitri dengan Idul Fatirah. Ya silakan, Idul Fatirah itu ya, itu kan hari raya Paskah begitu ya. Kemudian makan roti tanpa ragi. Tapi jangan disangkut pautkan dengan Idul Fitri, karena mana Idul Fitri, Aid itu artinya kembali, Fitri itu berbuka. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa 30 hari lamanya, kita berbuka, maka disebut Idul Fitri, kembali berbuka, perayaan kembali berbuka. Nah begitu ya. Jadi mohon maaf, jangan dipaksakan antara fatirah atau fatir dengan fitri, karena itu berbeda maknanya. Silakan cari di kamus, silakan. Anda akan menemukan bahwa fatirah dengan fitri itu berbeda. Jadi fitri itu dari masdarnya, sedangkan fatirah itu kan isimnya seperti itu. Artinya roti tidak dibarengi dengan ragi. Baik, alhamdulillah. Itu yang pertama. Kita akan lihat ke poin yang kedua. Ini juga sangat menarik, alhamdulillah. Baik. Mohon maaf, kami reaksinya sambil seperti ini saja. Ditakutkan ada klaim hak cipta begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Semoga bisa terlihat ya. Nasrani itu disebut sekte. Aku bacakan ya. Fa innana idh wajadna hadzal rijla mufsidan wa muhayyija fitnatin baina jami'il yahudi alladzina fil maskunati wa miqdami syi'atun nasiriyin. Nah, kata Syiah di sini kalau kita lihat ke bahasa aslinya itu heresi, heretik. Oke. Iya, heretikos artinya kan bidat, sesat. Nah, Baik. Syiah di sini artinya pengikut sesat. Oke. Ini untuk orang-orang Kristen juga. Ya. Ketika dibilang kamu orang Nasrani, jangan bilang iya. Jadi Aku kita pengikut tahu Kristus. ya, kita itu bukan Nasrani, kita itu Kristen. Karena Nasrani adalah Baik. sekte. Baik, ini juga sangat menarik ya, Pak. Mohon maaf, kami di sini mencoba mereaksi karena dalam Al-Quran ada kata Nasara atau Nasrani. Baik, kita akan mengambil sebuah data di mana data ini akan menjawab dari pernyataan ibu ini ya, non-muslim ini. Baik, apa itu Nasrani? Ya, apa itu Nasara? Sebetulnya ini sangat simpel ya, ikhwah. Yang pertama, ya, ini yang pertama terlebih dahulu. Kita harus mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kisah para rasul ini, 24 ayat 5 ini. Ya, jadi Paulus ini bisa menyatakan seperti itu dan kemudian ada pembelaan dari Paulus. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita akan lihat terlebih dahulu. Ternyata ini kronologinya ya, bahwa Paulus ini di kisah para rasul 24 ayat 5 ini dituduh sebagai troublemaker ya, Pak. Nah, jadi kita runtutkan terlebih dahulu kenapa disebut Nasrani ya. Kisah para rasul 24:5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi Nasrani tidak disebut sekte, tapi sekte orang Nasrani. Jadi Nasrani itu nanti ada kaitannya dengan satu tempat. Nah, jadi Nasrani itu dari bahasa Arab. Sedangkan kalau misalkan kita melihat dari versi Inggrisnya di sini, nah kita langsung saja nih di sini. Of the sect of the Nazarenes. Nah, artinya apa? Nasrani ini bahasa Arab dari kata Nazarenes atau bahasa kitanya Nazaret. Ini dari non-muslim ya, ikhwah, yang menampilkan ini non-muslim sendiri. Ini halaman dari non-muslim sendiri ya, ikhwah. Nah, kita akan baca ini supaya lebih lengkap lagi. Di hadapan Felix, seorang gubernur, Rasul Paulus dituduh sebagai orang yang dianggap menyebarkan penyakit sampar. Ia dituduh oleh imam besar dan tua-tua sebagai biang keladi yang menimbulkan kekacauan di seluruh dunia atau sebagai troublemaker. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Nah, jadi alhamdulillah, Paulus ini dituduh sebagai troublemaker yang kemudian ya menyebarkan
penyakit sampar lah gitu, menimbulkan kekacauan di seluruh dunia. Menurut siapa? Menurut guru-guru Yahudi gitu ya, menurut imam besar dan tua-tua Yahudi. Nah, jadi di sini Paulus dituduh oleh imam besar, kemudian oleh tua-tua Yahudi yang mengatakan bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Ya. Nah, kemudian dari mana? Dari Nazaret. Nazaret itu kan tempat Yesus. Nah, di sini disebutkan lagi, kenapa bisa menuduh seperti itu? Ternyata imam besar dan para tua-tua punya kepentingan menuduh Paulus sebagai troublemaker, karena Paulus yang tadinya bagian dari mereka sebagai pengikut Judaism, sekarang menjadi pengikut Kristus, bahkan sebagai penyebar ajaran Kristus. Nah, sehingga orang-orang Yahudi tadi, para imam, para tua-tua Yahudi mengatakan kepada Paulus di persidangan tersebut bahwa orang ini adalah penyakit sampar karena melakukan hal-hal yang di luar nalar lah begitu, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh keyahudian begitu ya, sehingga Paulus ini disebut dengan penyakit sampar tadi. Ternyata kenapa seperti itu? Karena Paulus tadinya bagian dari Yahudi ya, pengikut Judaism, tetapi sekarang menjadi penyebar ajaran Kristus, sehingga orang Yahudi ini mengatakan bahwa Paulus di sini, di sini ya, bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani Nazaret. Jadi Nasrani ini, Nazaret ini sebetulnya bukan sekte, ya, bukan sekte, tetapi ya bisa disebutlah pengikut Kristus lah gitu, bisa disebut dengan pengikut Al-Masih lah begitu. Sehingga di dalam Al-Quran orang Nasrani itu ada yang kemudian dipuji, ada ya ikhwah, ada yang kemudian dicela. Nah, bisa dilihat dalam Al-Quran, banyak sekali ayatnya. Nah, bahkan kalau misalkan kita melihat dari bahasa Arab, An-Nasirin atau An-Nasirah itu maknanya Nazaret ya, atau Nasrani itu bahasa Indonesia adalah Nazaret. Nah, kalau misalkan dalam bentuk Aramnya disebutkan bahwa Nasraya ya, artinya Nazaret, hampir-hampir mirip ya, wah, ya. Atau misalkan kita melihat dari Ibrani, jadi di Ibraninya ditulisnya seperti ini, Nazrat ya. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut Nasrani. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa ada ya-nya di ujungnya? Nasrani gitu ya, Nasraniyun. Kenapa? Karena kalau misalkan dinisbatkan kepada satu tempat, itu biasanya ada iya-nya. Contoh misalkan, ana min Indonesia. Ya, ada iya-nya, min Indonesia. Ana min Turkiyi. Ana min Arabiyi gitu ya. Kenapa? Karena di sana dinisbatkan ke satu tempat. Sehingga Nasrani ini sebetulnya bukan sekte, tapi Nasrani di sini adalah Nazaret itu sendiri. Kenapa Paulus disebut sekte? Kenapa seperti itu? Karena keluar dari ajaran Yahudi itu sendiri. Ini datanya sudah ada. Keluar dari ajaran Yahudi sendiri, sehingga disebut sekte orang Nasrani atau Nazaret. Nah, begitu ya, Alhamdulillah. Ini kami menampilkan data-data dari blog non-muslim itu sendiri ya, ikhwah, sehingga menguatkan kepada kita bahwa Nasrani itu berbahasa Arab. Nah, anehnya di sini ibu non-muslim ini di bawahnya dikatakan Nasrani, tetapi dimaknai di Indonesianya itu Nasrani. Harusnya di bahasa Indonesianya itu kemudian disebut Nazaret. Nah, sama halnya dengan ini. Di atasnya Nasrani, udah betul nih, udah betul Nasrani di sini. Maka di bawahnya menjadi Nazaret, betul, karena tempat Yesus begitu ya. Maka kalau misalkan Nasrani di atas ya, Nasrani di atas, sehingga harusnya di bawahnya menjadi Nazaret, karena Nasrani itu dari bahasa Arab yang kemudian artinya Nazaret ya. Baik, mungkin itu dulu jawaban dari kami. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Dan jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.